Oke semua, di video kali ini kita akan coba untuk membuat get current usernya. Jadi kita ambil data user yang sedang login dan kita akan tampilkan ke halaman dashboardnya ini. Yang akan kita refactor lagi tampilan template dari dashboardnya. Dan juga kita akan coba buat fungsi untuk logoutnya. Pada saat diklik, dia akan melakukan logout dari usernya. Kita langsung eksekusi saja di dalam codingannya. Nah, pertama seperti biasa jalankan npm dev-nya untuk menjalankan aplikasi kita. Selanjutnya kita buka store, out store. Di sini kita akan buat beberapa fungsi atau kita import dulu beberapa fungsi yang kita butuhkan. Contoh mungkin di dalam Firebase autentifikasinya kita import fungsi yaitu on out state change, yaitu untuk mengganti state pada saat dia ada login dan juga registernya yang nanti berupa kondisi. Dan juga fungsi logout sign out untuk melakukan sign out usernya nanti. Dan di dalam import dokumennya ini atau file store-nya, karena usernya itu yang name dan juga isadmin itu mengarah ke user collection yang berada di file store, kita ambil juga datanya. Nah, caranya kita masukkan di sini fungsi query berdasarkan kondisi, nanti kita ambil datanya. Untuk query, kemudian where dan juga get docs, kita ambil dokumennya. Nah, kemudian kita bisa baca dokumentasi untuk ngecek fungsi dari on out state change ini apa. Kita masuk ke web browser, kita buka Firebase documentation, bagian build authentication, di web bagian manage user. Nah, jadi cara kita untuk ambil user yang sedang login menggunakan yang namanya fungsi on out state change. Jadi jika dia login, kita bisa dapat data user yang sedang login. Nah, ini else-nya, dia akan tampilkan atau mengganti state-nya pada saat dia logout atau sign out nantinya. Kita coba masuk ke dalam codingan. Nah, sini kita butuh state untuk mengatur user yang loginnya. Kita buat saja const namanya yang nilai defaultnya itu nilainya 0 atau masih bernilai kosong. Kemudian kita gunakan fungsi yang tadi on out state change. Kita tampung ke dalam sebuah fungsi const, kita sebut saja namanya user handler. Sama dengan jalankan fungsinya, kita panggil fungsi outnya dari konfigurasinya. Kemudian di sini kita ambil berupa asynchronous data user yang login. User panah. Kemudian jika dia sign in atau login, kita tampilkan data dari usernya. Kita tampung ke dalam current usernya. Berarti current user titik value, kita buat dia berupa objek kosong yang kita bisa masukkan value-value-nya apa saja. Nah, pertama mungkin email sama ID dulu yang ada di Firebase autentifikasinya. Sini user titik email, dan untuk ID user titik ID. Nah, selain itu berarti saat dia logout, kita buat current usernya value-nya jadi 0 lagi atau kembali ke defaultnya. Dan kita coba export user handlernya ya juga current usernya. Kita return user handler dan juga current user. Nah, untuk testingnya kita coba dulu di app view-nya, kita gunakan all mounted, meskipun nanti kedepannya kita akan coba ubah lagi. Kita hapus dulu yang tidak dibutuhkan, yang ini dan yang ini. Kita import
fungsi onMounted from vui onMounted. Jalankan fungsi onMountednya di sini. onMounted panah outStores. Kita import dulu juga storage-nya, hampir lupa. Import outStores. Jalankan outStore-nya, kemudian jalankan fungsi user. Kita jalankan fungsi yaitu user handler-nya yang ini. User handler seperti ini. Di sini kita tampung dulu outStore-nya ke dalam sebuah variable const outStore atau di sini kita buat namanya ringkas saja out sama dengan use outStore. Dan harusnya di sini kita jalankan out kemudian fungsi user handler-nya. Kita coba cek di web browser. Nah, di dalam web browser-nya kita coba inspect. Kita gunakan view DevTools. Nah, di sini Kubernetes usernya masih bernilai nul karena saya belum melakukan register atau autentifikasi. Di sini saya coba dulu lakukan autentifikasi menggunakan user baru di fungsi registernya. User @mail.com, password 1-8, register. Nah, di sini pada saat sudah selesai register, kita dapat emailnya, cuman ID-nya kita tidak dapat karena harusnya ID-nya itu ambil dari UID. Dan di sini karena kita sudah dapat emailnya, kita tinggal ambil data dari file store-nya yaitu name dan juga sysadmin. Dan juga kita ganti fungsi dari ID-nya ini. Kita masuk lagi ke codingan di outStore-nya. Nah, di sini current user-nya harusnya user ambil dari UID. Dan kita ambil data dari collection usernya yang ada di file store, yaitu data name dan juga data sysadmin. Caranya kita bisa gunakan fungsi yang sudah kita import yaitu query, where dan juga get document. Di sini const, saya buat saja namanya query, ambil data query ID-nya dari query, kemudian collection dokumennya apa yaitu user collection, koma, kemudian kita kasih kondisinya di sini where UID sama dengan user titik UID yang login. Jadi ID user yang login kita ambil, kita bandingkan dengan yang ada di user collection-nya. Nah, selanjutnya kita jalankan const query data, ambil data query-nya await kemudian titik get docs berdasarkan query ID kondisi yang kita buat. Kita coba console log dulu, cek nilai dari query datanya apa. Kita masuk ke web browser, kita cek di console, reload. Nah, di sini kita dapat query datanya. Nah, kita bisa masuk ke query snapshot-nya, habis itu dokumennya yang berupa array indeks ke 0 yang kita ambil, yaitu data dari dokumennya nanti. Kita masuk lagi ke dalam codingan. Nah, berarti di sini query datanya kita sudah dapat data dari user yang login berdasarkan kondisi UID-nya. Nah, kemudian kita buat lagi variable const query user, namanya query user sama dengan, berarti di sini ambil dari query data dulu, masuk ke docs, indeks ke 0, kemudian di sini ambil datanya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa tampilkan, kita masukkan ke objek current usernya,
yaitu value untuk key name ambil dari query user titik name, dan untuk is adminnya berarti ambil dari query user is admin, seperti ini. Kita coba cek, reload. Nah, di sini kita sudah dapat is adminnya dan juga nama user yang login dari user collectionnya yang ada di file store. Kemudian kita coba tampilkan nilainya ini, yaitu name dan juga emailnya di dalam is adminnya ini. Nah, sini juga kita tidak tampilkan password karena datanya itu sensitif. Jadi kita tidak tampilkan di dalam state current usernya, yaitu password. Kita masuk lagi ke codingan, kita tampilkan name dan emailnya di halaman dashboard. Nanti kita masuk ke view, bagian dashboard view. Nah, di sini kita tampilkan, kita impor atau kita hapus saja dulu semua yang ada di sini. Yang akan kita ganti, refactor lagi tampilan template-nya, script, selanjutnya di template, dan scriptnya kita impor dulu di script impor, yaitu fungsi use out store, dan dia di sini karena berbentuk state kita bisa impor juga menggunakan store to left dari piniannya. Cons kita tampung dulu ke dalam sebuah variable yaitu store-nya. Cons out sama dengan use out store. Kemudian cons dari store to left out ambil dari state yaitu current user. Kita tinggal tampilkan di template-nya. Di sini H1 hello. Kita tampilkan current user yaitu name-nya di sini. Nah, kemudian dalam kurung kita tampilkan emailnya. Current user titik email. Kita buat icon supaya lebih menarik menggunakan Windows titik seperti ini. Kemudian P, selamat datang di website kami. Save. Kemudian kita coba cek tampilannya, reload. Ini masih ada bug di dalam dashboard view-nya pada saat kita reload. Nanti kita akan fixkan di video-video yang akan datang. Di dashboard, nah tampil hello user, kemudian email dari usernya, kemudian icon. Nah, ini selamat datang di website kami. Nah, ini ngambil dari state yang kita masukkan. Ini kita sudah tampilkan user yang kita dapatkan tampil di dalam dashboardnya. Nah, selanjutnya kita tinggal buat fungsi untuk logoutnya. Kita bisa masuk ke codingan di outstore. Kita akan gunakan fungsi signout-nya ini. Jadi kita buat cons, kita buat saja namanya logout user arrow function. Nah, untuk logout-nya ini kita coba gunakan yang namanya then and catch untuk mengatasi asinkronusnya. Kita tampilkan sign out berdasarkan konfigurasi autentifikasinya, kemudian then dalam kurung. Nah, kemudian jika ada error kita bisa tampilkan catch-nya, catch error dari console.log, tampilkan di konsolnya yaitu errornya apa. Nah, di sign out-nya, jadi setelah dia sign out berarti dia jalankan fungsi else-nya di dalam on out state change-nya. Dia jalankan fungsi else,
buat current usernya jadi nol lagi. Dan kita lakukan router pushnya. Router push setelah dia menghapus state-nya dari current user menjadi nol lagi. Jalankan router push, kita arahkan ke halaman pad yaitu name-nya home. Masuk lagi codingan, arahkan ke home. Dan kita return logout usernya di sini. Logout user. Dan terakhir kita tinggal arahkan ke komponen bagian navbar. Jalankan fungsi onClick di dalam fungsi logoutnya ini. Nah, pertama kita import dulu fungsi yang kita butuhkan seperti use, out, store. Kemudian tampung ke dalam variable cons store atau out. Di sini out sama dengan use out store, dan kita tinggal cons sama dengan out panggil outnya, dan panggil di sini fungsi yang sudah kita buat tadi yaitu logout user, dan jalankan fungsi kliknya di sini. Klik sama dengan logout user. Kita coba cek dia jalan atau tidak logoutnya. Kita load dulu. Nah, di view-nya ini masih ada data dari current usernya pada saat kita logout. Nah, dia mengarah ke halaman home dan current usernya jadi nol lagi seperti ini. Nah, jadi kita berhasil untuk nge-get usernya dan juga membuat untuk fungsi logoutnya. Di video berikutnya kita akan buat fungsi untuk loginnya ini bekerja. Jadi like video kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak. Share ke teman-teman kalian jika video ini dapat membantu teman-teman kalian juga. See you in next video. Have a nice day and bye.